Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Tentu Bapak berharap semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat, prima, dan siap belajar. Segala puji bagi Allah harus kita ucapkan dengan hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku semuanya, seluruh siswa dan siswi SDN 013 Penajam, jumpa pertama dan perdana di tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bapak ingin mengenalkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada tahun 2021-2022. Sebagaimana kita ketahui, sekarang kita masih berada di masa pandemik, ya. Dan pembelajaran yang sedianya harus diselenggarakan seperti biasa, tatap muka, karena masih berada di masa pandemik, terpaksa kita harus memanfaatkan media teknologi yang ada. Pembelajaran dilakukan secara daring, online dengan bantuan perangkat-perangkat dan sistem serta jaringan internet. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya untuk kelas yang nanti akan Bapak ampu atau Bapak ajar. Kelas yang tahun ajaran ini, kelas yang Bapak ampu masih di kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Baik, mari kita simak penjelasan Bapak berikut ini. Nah, untuk pembelajaran agama Islam, masih kita mengacu pada aturan pendidikan yang diterapkan di negara kita, ya. Adapun untuk masa era kebiasaan baru ini atau new normal ini, maka keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor 3451 yang dirilis tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah pada masa kebiasaan baru ini menjadi acuan teknis bagaimana pembelajaran agama Islam akan dilangsungkan. Meskipun beberapa waktu yang lalu kita sudah mengetahui ada namanya sekolah penggerak, guru penggerak, ya, namun tahap-tahapan untuk bisa menerapkan beberapa perubahan kurikulum, ya, konten dan juga sistem serta metode pembelajaran sepertinya masih belum ada ketentuan dari pemerintah untuk pemberlakuan itu. Namun sedikit demi sedikit kita akan terangkan, jelaskan, dan kita akan praktekkan. Selanjutnya, untuk materi agama Islam, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ada 5. Ya, yang pertama Al-Quran, meliputi kemampuan membaca, menulis, menghafal, dan mengartikan. Itu untuk level sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah aspek keimanan atau akidah yang meliputi penjelasan tentang rukun iman. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 kita akan mempelajari tentang konsep rukun iman. Ya, dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada takdir atau qada dan qadar. Kemudian yang ketiga adalah ibadah. Pada pembahasan tentang ibadah ini, maka kita akan mempelajari tentang toharoh, ya, bersuci. Kita akan mengetahui air itu apa, bagaimana, mengenal kotoran, najis, bagaimana cara membersihkannya. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep-konsep ibadah sholat, dari mulai syarat, rukun, sunnah, pembatal, dan adab-adabnya.
serta juga akan mempelajari tentang zakat, infak, sedekah. Nah, kemudian yang keempat adalah materi tentang akhlak atau perilaku terpuji, ya. Seperti gemar membaca, hormat patuh kepada orang tua dan guru, ya. Kemudian berani bertanya, kemudian hemat, rajin menabung dan seterusnya. Ini materi akhlak. Dan yang kelima adalah tentang sejarah. Sejarah ini meliputi sejarah para nabi, ya, sejarah para rasul, sejarah Nabi Muhammad waktu masih kecil, perjuangan nabi, dan kita mengenal beberapa sahabat nabi yang utama. Nah, ini seputar materi yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya bagaimana strategi pembelajaran akan diterapkan. Nah, sebagaimana Bapak sampaikan di awal, mengacu kepada strategi pedoman teknis dari Dirjen Pendidikan Agama Islam, bahwa ada 3 strateginya. Yang pertama, mereduksi biaya operasional proses pembelajaran jarak jauh semaksimal mungkin. Jadi nanti dalam pelaksanaannya sesekali kita akan melakukan secara video conference. Jadi tidak setiap pembelajaran kita melakukan video conference. Ini dalam rangka mereduksi biaya operasional. Karena kalau pembelajaran secara video conference itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau biaya kuota internet. Jadi kita akan maksimalkan melalui grup WA dan juga Google Classroom yang nanti akan Bapak kirim. Kemudian mempertahankan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan peserta didik. Nah, jadi untuk strategi pembelajaran tetap kita mengacu kepada student centered. Jadi peserta didik, nah, kebutuhan mereka apa, kemampuan mereka apa, maka itulah nanti akan dilakukan strategi pembelajaran. Tentu dalam satu kelas anak-anak ada yang daya serapnya bagus, ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang lemah, maka tentu standar-standar yang akan diterapkan, metode-metode yang akan diterapkan itu tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka dalam hal ini kerjasama dari anak-anak semuanya dibantu dengan orang tua sangat Bapak harapkan supaya pembelajaran kita berhasil. Yang ketiga, melakukan komunikasi secara intensif antara pengajar dan peserta didik untuk memastikan kendala pembelajaran agar dapat disampaikan oleh siswa dan diatasi dengan baik oleh guru. Nah, ini ya tentu di era seperti ini komunikasi harus dilakukan. Jadi untuk strategi pembelajaran yang ketiga ini Bapak ingin sampaikan, tolong anak-anak kalau nanti mengirim pesan kepada guru, tolong disebutkan nama dan kelas, ya, karena mungkin kalau guru bidang studi itu mengampu 6 sampai 7 kelas. Jadi kalau satu kelasnya 30 ya bisa 200-an. Oleh karena itu tolong disampaikan, Pak, saya nama ini kelas sekian. Nah, nanti Pak Guru tahu, oh berarti ini yang dimaksud. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya untuk pedoman pembelajaran seperti apa? Nah, untuk pedoman pembelajaran, satu pada aspek perencanaan pembelajaran, ya, tentu di sana ada rumusan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian menyiapkan materi pembelajaran, kemudian menentukan metode, kemudian menentukan jenis media pembelajaran. Nah, ini perencanaan pembelajaran ini biasanya Bapak Ibu guru buat dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, penyampaian materi pembelajaran. Untuk penyampaian materi pembelajaran, maka kita akan lakukan secara virtual. Ya, virtual sehingga anak-anak harus memiliki akun, ya, email. Sebelum memiliki akun, maka tahapannya adalah membuat email terlebih dahulu. Ya, kenapa setiap anak harus punya email, harus punya akun? Karena untuk mempermudah, siapa tahu orang tua memiliki kebutuhan tersendiri sehingga tidak tercampur-campur dengan pembelajaran anak. Hal ini kenapa bisa harus disampaikan? Evaluasi kemarin
beberapa siswa itu tidak bisa masuk ke Google Form untuk melakukan ujian atau tes evaluasi evaluasi akhir pembelajaran. Ini kenapa? Karena ternyata belum masuk ke akun masing-masing. Kemudian modul pembelajaran ini juga akan Bapak sampaikan di setiap materi, tatap muka langsung, ini bisa melalui video conference ya. Kemudian dengan menggunakan cara yang lain yang nanti akan ditetapkan oleh lembaga sekolah. Kemudian untuk pemberian tugas nanti di dalam kita untuk tahun ajaran ini Bapak akan menggunakan dua metode yaitu pemanfaatan WA dan juga Google Classroom ya. Maka diharapkan nanti anak-anak selain menjadi peserta di grup WA juga menjadi peserta di Google Classroom dan diharapkan anak-anak harus menulis nama masing-masing, nama peserta didik, nama siswanya, nama kalian lengkap ya. Jangan nama orang tua tapi nama kalian. Nah, itu untuk pemberian tugas nanti bisa berupa teks, bisa berupa rekaman video, rekaman suara, atau proyek dan lain-lain sebagainya. Itu untuk pemberian tugas. Bagaimana sistem penilaiannya, Pak? Untuk sistem penilaiannya, ya kita masih mengacu kepada Permendikbud tahun nomor 2023 tahun 2016. Ada 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, aspek keterampilan. Ya, termasuk yang tidak boleh kalah adalah aspek spiritual. Nah, kemudian penilaian direncanakan dan diintegrasikan dalam kegiatan belajar. Juga penilaian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu dipaksakan. Penilaian dalam bentuk tertulis, ya, tes tulis, penugasan, proyek, produk, praktik, portofolio, dan lain-lain sebagainya. Jadi kemudian ada juga di pertengahan semester, ya, ada juga di akhir semester. Khusus untuk kelas 6 nanti akan dilengkapi dengan praktek ibadah, membaca Al-Quran, wudhu, dan juga sholat. Oleh karena itu, semua harus semangat, sehat, dan siap mengikuti setiap tahapan-tahapan pembelajaran. Bagaimana untuk strategi integrasi untuk mengevaluasi spiritual? Maka di guru akan selalu mengingatkan untuk sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, membiasakan berzikir dan berdoa, puasa sunnah. Nah, ngomong-ngomong puasa sunnah, sekarang kita sedang berada di bulan Zulhijjah. Nanti tanggal 9 Zulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli, kita akan puasa sama-sama ya. Puasa Arafah namanya, 1 hari saja. Di mana keutamaan puasa 1 hari ini bisa menghapus dosa yang telah lalu. Puasa sehari, dosa 1 tahun kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita umumkan. Kemudian juga tadarus Al-Qur'an. Nanti insya Allah setiap pekan kita tetap akan menyelenggarakan program Jumat Religi. Ya, kalian mengikuti dari rumah masing-masing, sementara dari studio pengembangan SD 013 Najam, nanti guru agama juga guru-guru yang lain akan mempraktekkan ya sholat duha dan juga zikir serta tadarus Al-Quran. Nah, dan seterusnya tentu juga guru harus mengingatkan tentang protokol kesehatan, ya. Nah, untuk tahun ajaran ini Bapak sudah menyiapkan daftar materi pembelajaran masing-masing kelas 2, kelas 4, kelas 6 ya. Jadi nanti Bapak menyiapkan link untuk boleh kalian mendownload buku ajarnya ya. Ini sudah Bapak siapkan, tinggal kalian download. Untuk materi, daftar materi itu ada di Promes ya, program semester, cuman ini belum Bapak upload, nanti insya Allah akan menyusul.
Untuk kelas 2, kelas 4, dan kelas 6 semuanya sama. Nah, ini saja yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan pengenalan pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tahun ajaran 2021-2022. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di grup WA atau di kolom Google Form yang nanti mungkin di beberapa hari ke depan akan Bapak buat. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.